Apa kunci meraih kebebasan finansial? Dan dari hasil survei di Twitter CNBC Indonesia ada sekitar 61% yang mengatakan atur pengeluaran dan 39% lainnya memilih mencari tambahan lain atau income. Apa sih masalah terbesar dalam hidup kalian? Tentunya tidak jauh-jauh dari finansial. Itu sudah pasti ya. Banyak sekali yang kita dengar cerita-cerita dari orang, mereka bermasalah dalam finansial. Padahal finansial itu berkaitan erat dengan investasi loh. Kalian tahu gak sih apa itu investasi? Tujuannya apa? Dan pentingnya untuk masa depan kita apa? Ya benar, untuk masa depan, bukan sekarang. Bukan untuk saat ini, tapi untuk menyiapkan masa depan. Mari kita bahas satu-satu. Kita bahas yang pertama ya, tentang apa itu investasi. Jadi investasi adalah suatu tindakan atau proses mengalokasikan sumber daya yang berupa uang, waktu, maupun upaya ke suatu aset atau tindakan atau aktivitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa depan. Terus tujuannya apa untuk berinvestasi ini? Ya tentu tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari modal yang kita investasikan. Apakah penting? Ya tentu penting. Apa sih pentingnya investasi untuk kehidupan kita ke depan atau untuk masa depan kita? Yang pertama, dengan kita berinvestasi, kita memiliki kemampuan di mana amannya finansial kita untuk ke depannya. Yaitu perlindungan juga atas inflasi, bisa juga untuk pertumbuhan kekayaan kita atau melipat gandakan uang yang tadi. Setelah itu, kita juga bisa mendapat keuntungan secara jangka panjang. Setelah kita tahu arti investasi apa, tujuan investasi apa, dan pentingnya investasi untuk masa depan kita apa, kita bisa mempertimbangkan. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, di mana sih kita harus berinvestasi yang aman, legal, dan mungkin jika kita mengikuti ego kita, di mana sih dengan jangka waktu yang relatif pendek bisa mendapatkan hasil yang begitu besar, bahkan hingga 10% mungkin, atau di atas itu. Nah, saya di sini ada untuk memberikan suatu informasi yang sangat penting untuk kebaikan kita semua. Nah, saya memberikan informasi di mana ada kok tempat untuk kita berinvestasi yang legal, surat-suratnya lengkap atau sudah terbukti. Setelah itu program-programnya juga sangat menguntungkan untuk kita ke depannya, yaitu ada di KSD Dana Mandiri. Kenapa harus di KSD Dana Mandiri? Nah, ini sangat penting. Kenapa? Pertama, memang KSD Dana Mandiri ini bentuknya itu koperasi, tapi sudah legal, sudah lama juga berdiri. Setelah itu program-programnya juga sudah jelas terbukti. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa cek di pojok kanan atas untuk video terdahulu dari pengenalan koperasi KSD Dana Mandiri. Di KSD Dana Mandiri ada satu program yang sangat menguntungkan untuk kita semua. Nama programnya yaitu penyertaan 10. Apa sih penyertaan 10 ini? Nah, penyertaan 10 ini adalah suatu program investasi dari KSD Dana Mandiri yang diberikan kepada kita, di mana modal yang bisa diinvestasikan itu mulai dari 1 juta rupiah. Ya, kalian tidak salah dengar. Sangat terjangkau, mulai dari 1 juta rupiah, di mana kita bisa mendapat potensi keuntungan hingga 10%. Hingga 10% per bulan. Nah, untuk ilustrasinya, kalian bisa lihat dari modul di sebelah saya ini. Untuk penyertaan 10, dari bulan ke bulan itu akan terus meningkat. Di mana di tahun pertama, di bulan pertama, kita akan mendapat hasil 1,5% dari modal kita yang 1 juta itu. Jadi dapatnya 15.000. Dan terus meningkat hingga di bulan ke-12 menjadi 3,15%. Berarti kita mendapat 31.500. Lanjut ke tahun kedua, mulai dari bulan ke-13 atau di bulan pertama di tahun kedua, kita sudah mendapat keuntungan hasil
mencapai 3,30% atau 3,3% kita bulatkan, yaitu 33.000. Sampai di akhir tahun atau bulan ke-24 sudah mencapai 4,95%. Lanjut lagi ke tahun ketiga. Di bulan pertama sudah mencapai 5,10%. Ini baru tahun ketiga loh. Profit kita atau keuntungan yang kita dapat dari modal 1 juta itu sudah sampai 5,10%. Di atas 5%. Lalu kita lanjut sampai bulan ke-36 atau di akhir tahun ketiga menjadi 6,75%. Dan di tahun keempat dari 6,90% sampai ke 8,55%. Lanjut di tahun kelima menjadi 8,70% sampai ke bulan 6 Jenuh mencapai 10%. Nah, di tahun kelima ini sebenarnya di bulan ke-58 kita sudah mencapai 10% kok. Dan ini akan terus kita dapat 10% jika catatan. Jika modal 1 juta yang tadi itu, 1 juta yang tadi tidak kita ambil, untuk tahun-tahun berikutnya kita akan konsisten terus mendapat 10% per bulan. Berarti 100.000 setiap bulannya sudah. Itu baru hasilnya aja, tidak termasuk modal. Dan catatan kalau kalian misalnya ada dana darurat atau kegiatan darurat yang memang memutuskan dan memerlukan kalian mengambil modalnya, bisa diambil sewaktu-waktu modalnya ya 1 juta itu. Tapi kalau kalian mau ikut lagi untuk investasi, ya kalian ulang lagi dari 1,5%. Sekarang saya mau tanya, dalam jangka waktu 5 tahun investasi di tempat mana sih dalam jangka waktu 5 tahun bisa dapat sampai 10% per bulan? Di reksadana, trading yang mungkin bisa berkali-kali lipat, tapi kan gambling juga. Kalau kalian berani ya keuntungannya bisa gede, kalau enggak ya hilang. Ya mungkin juga jangka waktunya lebih lama. Bahkan 10% ini tidak mentok sampai di 10%, bisa sampai 100% bahkan, yaitu penghasilannya setara dengan modal yang kita investasikan. Mau tahu caranya? Nanti kita lanjut di video selanjutnya di part 2. Stay tune, tetap di channel KSU Mandiri Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap jiwa.